Gajah adalah hewan darat terbesar yang tergolong sebagai mamalia. Hewan ini hidup dengan kelompok kecil yang dipimpin oleh betina yang berumur senior. Sementara kebanyakan jantan muda hidup dalam kawanan yang terpisah dari para betina senior. Mamalia berukuran besar itu bisa hidup sampai umur 80 tahun atau lebih di penangkaran, tetapi hanya bisa hidup sampai usia 60 tahun di alam liar. Gajah kerap ditemukan di savana, padang rumput, dan hutan. Akan tetapi, mereka mampu menguasai berbagai jenis habitat lain seperti gurun, rawa, bahkan dataran tinggi daerah tropis dan subtropis di Afrika dan Asia. Hewan ini bermigrasi secara musiman bergantung pada ketersediaan makanan dan air. Ingatan atau memori merupakan hal yang penting dalam hal ini. Mereka mampu mengingat lokasi pasokan air di sepanjang rute yang dilewati. Belalai gajah adalah perpanjangan dari bibir atas dan hidungnya yang berfungsi untuk bernapas, minum, dan makan. Ujung belalai gajah memiliki tonjolan berbentuk seperti lipatan yang bisa melakukan berbagai fungsi halus, misalnya mengambil koin di permukaan yang rata atau memecah kacang tanah lalu meniup kulitnya dan memasukkan bijinya ke dalam mulut. Gajah Afrika sendiri mempunyai tinggi sekitar 3-4 meter dan bobot sampai 9 ton. Sementara, gajah Asia memiliki tinggi sampai 3,5 meter dan bobot sekitar 5.500 kg. Peran gajah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Disebutkan dalam buku Legasi, Hidup Berguna Mati Mulia karya Felix Adamson, gajah secara ekologi bermanfaat untuk hewan lain. Saat mereka memakan ujung atau pucuk tumbuhan, maka ranting pepohonan akan patah. Dengan itu, mereka mengubah hutan menjadi sabana, lalu mengubah sabana menjadi padang rumput. Sehingga keberadaan mereka penting bagi keseimbangan hutan. Saat musim kemarau, mereka menggunakan taringnya untuk menjangkau sumber air bawah tanah, kemudian menjadi sumber pasokan air bagi kawanannya maupun binatang lainnya. Selain itu, gajah membuat jalur setapak yang bisa digunakan hewan lain atau bahkan manusia. Sebagian dari jalan yang mereka buka juga dapat menjadi jalan permanen. Adapun kotoran gajah bermanfaat sebagai sumber makanan kumbang atau rayap, bahan pupuk, kotoran gajah bermanfaat untuk bahan baku pembuatan kertas. Sementara gajah Asia diklasifikasikan sebagai spesies terancam. Salah satu ancaman terbesar bagi gajah adalah perdagangan gading yang memicu perburuan liar. Ancaman lain adalah kehancuran habitat dan konflik dengan penduduk setempat. Di sisi lain, gajah digunakan sebagai hewan pekerja di Asia. Dulu mereka pernah digunakan untuk perang. Gajah telah dijadikan hewan pekerja paling tidak semenjak masa peradaban lembah Indus. Dan masih digunakan hingga masa modern. Pada tahun 2000, terdapat 13,000 sampai 16,500 gajah pekerja di Asia. Gajah-gajah tersebut biasanya ditangkap di alam bebas saat berumur 10 sampai 20 tahun, dan pada usia tersebut mereka dapat dilatih dengan cepat dan mudah, serta mampu bekerja untuk waktu yang lebih lama. Mereka biasanya ditangkap secara tradisional dengan menggunakan perangkap dan lasso, tetapi semenjak tahun 1950 obat penenang telah digunakan. Gajah Asia lebih umum dijadikan hewan pekerja, tetapi di Afrika praktik tersebut juga dilakukan. Penjinakan gajah Afrika di Kongo Belgia dimulai berdasarkan dekret Leopold II dari Belgia pada abad ke-19 dan masih berlanjut hingga kini. Gajah Asia melakukan tugas seperti mengangkut beban ke wilayah terpencil, memindahkan kayu ke truk, membawa wisatawan di Taman Nasional, menarik gerobak, dan menjadi bagian dari proses religius. Di Thailand Utara, gajah digunakan untuk menelan biji kopi agar dapat menghasilkan kopi Black Ivory. Gajah lebih dihargai dari mesin karena dapat bekerja di perairan yang relatif dalam, memerlukan biaya perawatan yang relatif sedikit, hanya membutuhkan tumbuhan dan air, dan dapat dilatih untuk mengingat beberapa tugas. Gajah dapat dilatih untuk menanggapi lebih dari 30 perintah. Namun, gajah yang sedang mengalami must berbahaya dan dirantai hingga must selesai. Di India, banyak gajah yang mengalami penyiksaan. Maka dari itu, gajah dilindungi oleh Undang-Undang Pencegahan Kekejaman Terhadap Binatang 1960. Dalam sejarah, gajah digunakan sebagai alat perang. Gajah dilengkapi dengan baju baja untuk melindunginya, dan di ujung taringnya dipasang besi atau kuningan tajam bila taring tersebut cukup besar. Gajah perang dilatih untuk mengambil tentara musuh dan melemparnya ke orang yang mengendarai gajah tersebut atau meletakkannya di tanah dan kemudian menusuknya. Salah satu sumber pertama yang menyebut penggunaan gajah dalam perang adalah epos Mahabharata, ditulis pada abad ke-4, tetapi diduga mendeskripsikan peristiwa antara abad ke-11 hingga abad ke-8. Namun, Pandawa dan Kurawa lebih banyak menggunakan kereta kuda. Sementara itu, pada masa kerajaan Magadha, yang dimulai pada abad ke-6, secara budaya gajah mulai menjadi lebih penting dari kuda, dan nantinya kerajaan-kerajaan di India banyak menggunakan gajah. 3.000 gajah digunakan oleh tentara Nanda pada abad ke-5 dan abad ke-4.
Sementara 9.000 gajah dipakai oleh tentara Maurya antara abad ke-4 hingga abad ke-2. Arthashastra, ditulis sekitar tahun 300, menyarankan kepada pemerintah Maurya agar mencagarkan beberapa hutan untuk gajah liar yang kemudian akan digunakan dalam angkatan bersenjata. Buku tersebut juga mengusulkan agar hukuman mati diberlakukan bagi siapapun yang membunuh gajah di cagar tersebut. Penggunaan gajah dalam perang menyebar dari Asia Selatan ke Persia dan Asia Tenggara. Bangsa Persia mulai menggunakannya pada masa Kekaisaran Akhemenia, antara abad ke-6 hingga abad ke-4, sementara negara-negara di Asia Tenggara kemungkinan menggunakan gajah perang untuk pertama kalinya pada abad ke-5, dan berlanjut hingga abad ke-20. Alexander Agung melatih tentaranya untuk melukai gajah dan membuat mereka panik selama peperangan melawan Persia dan India. Ptolemaios, yang merupakan salah satu jenderal Alexander, menggunakan gajah perang Asia selama masa kekuasaannya di Mesir, yang dimulai pada tahun 323. Penerusnya, Ptolemaios kedua, yang mulai berkuasa pada tahun 285 SM, memperoleh persediaan gajah perang dari Nubia. Semenjak itu, gajah perang digunakan di wilayah Laut Tengah dan Afrika Utara pada periode klasik. Raja Yunani Pirros menggunakan gajah saat menyerang Romawi pada tahun 280. Meskipun mampu membuat takut kuda-kuda Romawi, gajah tidak berperan penting dan Pirros pada akhirnya mengalami kekalahan. Jenderal Karthadas Hannibal menyeberangi pegunungan Alpen dengan gajah-gajahnya selama perang melawan Romawi dan berhasil mencapai lembah Po pada tahun 217, tetapi kemudian banyak gajah yang mati akibat penyakit.